Pantai Timur dan Pantai Barat, setiap kabupaten 23 kabupaten kota di Aceh sudah kami masuki. Tapi yang 2 kali hanya di Takeko. Yang lain cuma satu. Saya heran kenapa di sini sampai 2 kali. Baru dapat jawabannya, rupanya di sini yang saya dapat KTP. Jadi di tempat lain itu saya ceramah sebagai tamu, di sini saya pulang kampung. Ustadz Somad itu kurus, beratnya 50 kurang. Bagaimana supaya dia nampak gemuk? Dikasihlah jas. Gemuk kan, nanti mantap nampak di video. Dia ceramah malam, gelap, jasnya hitam, orangnya pun hitam, nanti disangka hantu. Gimana caranya biar supaya nampak? Dikasihlah sulaman gayo. Ini namanya cerdas. Di mana-mana biasanya susunannya yang paling tinggi raja, di bawah raja perdana menteri, di bawah perdana menteri menteri-menteri, di bawah menteri gubernur-gubernur. Biasanya begitu. Tapi di Aceh Tengah tidak. Justru yang di bawah yang bupati. Alim ulama yang di atas. Jadi kalau begitu susunannya, alim ulama, para abu, para ahli, para tengku di atas. Cakap mereka ini yang di tengah. Baru yang paling bawah, inilah yang memilih para pemimpin. Jadi makin ke bawah dia bukan makin turun, justru makin naik. Mereka ini DPR, DPD, pemimpin, bupati, siapa yang memilih mereka? Kalau begitu nasib mereka ini di mana berada? Di ujung jari orang-orang yang soleh. Orang yang sholat, orang yang pengajian, orang yang suka tabligh akbar, pasti dia akan memilih pemimpinnya, bupatinya, wakilnya yang juga sama dengan dia. Belum? Kenapa di tempat lain bisa pecandu narkoba jadi pemimpin? Karena yang milihnya orang sakau. Ustaz Somad, ini persiapannya cuma beberapa hari saja ini. Kok bisa sampai kumpul sebanyak ini sampai nggak nampak ujungnya? Karena gelap. Cara biar supaya kita tahu sampai di mana, masing-masing coba hidupkan HP yang ada senter. Kenapa kalian hidupnya dari mana?
sudah turun ke kakek, turun ke Aceh Tengah semuanya. Malam ini malaikat menyaksikan, inilah makhluk-makhluk yang dulu ketika diciptakan Allah, malaikat tidak setuju. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kau ciptakan mereka, mereka hanya akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah. Buktinya malam ini mereka tidak berkelahi, mereka datang. Padahal mereka tadi siang letih karena memanen kopi. Tapi malam ini mereka datang. Ustaz Somad, Aceh Tengah, Takengon ini tenang, aman, damai. Kenapa? Karena setiap masyarakatnya punya kebun yang diurus masing-masing. Di tempat lain orang mengurus kebun, tapi kebun orang lain. Kebun perusahaan, menjadi anak buah, menjadi kaki tangan. Di Aceh Tengah, setiap orang menjadi orang kaya bagi dirinya sendiri, dan dia punya kebun masing-masing. Punya duit, kopinya pahit, tapi harganya manis. Ustaz tahu dari mana? Dr. Andes Sabila Abu Bakar, Haji Firdaus SKM, Tablik Akbar, Tengku HM Fadil Rahmi LC. Gambar saya bisa. Begitulah orang Takengon memuliakan Abdul Somad. Dari mulai pecinya, sorbannya, bajunya, celana dan dikasih. Untung tadi suruh ganti. Dipegang sama Tengku. Saya begitu nengok celana tadi, ya Allah, jangan sampai sudah. Lengkap semua, Masya Allah, tabarakallah. Datang pertama dikasih KTP, datang kedua dikasih baju. Saya datang ketiga ini beri juga sih. Kamu dikasih mereka. Kenapa orang Aceh Tengah ini memuliakan? Padahal yang datangnya bukan Habib, yang datangnya bukan ulama besar, ulama kurus. Yang datangnya Ustaz kering. Begitu penghormatan mereka, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa demikian? Karena mereka masyarakat religius yang dididik oleh para alim ulama. Negeri ini negeri yang dididik oleh para alim ulama. Maka ini harus kita pertahankan. Kalau pejabat meninggal dunia, belum meninggal penggantinya sudah. Betul? Tapi begitu Syekh Abdul Rauf Singkil meninggal, Syekh Hamzah Farsudi meninggal, Syekh Nuruddin Ar-Raniri meninggal, sudah ada penggantinya sekarang? Tak ada. Abu Somad kalau meninggal, mau ada. Ini anak-anak muda, kami siap menggantikan usaha Abu Somad. Betul? Kita belum mati, Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya mulai tausiah ini jam 9:30. Sekarang jam 10:10. Saya sudah bicara 40 menit. 40 menit saya sudah bicara, tapi rasanya macam baru 10 menit. Ustaz aja panjang lama betul tapi rasanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin silaturahim kita tetap terjalin, bahwa demokrasi itu sesuatu yang lumrah dan biasa. Setiap 5 tahun sekali pasti ada namanya pileg. Pileg itu dekat dengan flu. Ada namanya pilkada. Pilkada itu dekat dengan pilkawin. Bedanya kalau pilkawin lupa jadi. Kalau pilkada lupa tak jadi. Yang senyuman SD pula. Macam paham aja tuh. Artinya ini sesuatu yang biasa. Oke, kalau ada yang mengatakan ini Pak Ustaz, maaf